Oke, selamat siang mahasiswa Stadprop kelas B. Halo. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke. Kalian sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ini Sehat, saya Bu. nggak lihat yang lain nyalain kamera ini. Apa kalian ini? Kan ini nggak ada yang bisa. Atau ya udah kita nggak usah nyalain kamera aja gimana? Bersama-sama gitu ya. Boleh, Bu. Boleh ya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ya, ya baik ya. Jadi kita minggu lalu sudah membahas tentang persentil dan persentil rank. Apakah ada pertanyaan? Gimana? Jelas apa gunanya persentil dan persentil rank? Jadi kalau kita mau tahu, kita ujian terus kita pengen tahu berapa persen orang di bawah saya, itu pakai apa? Persentil atau persentil rank? Jadi kamu ujian terus udah dapat nilai nih. Terus kamu pengen tahu ada berapa orang, ada berapa persen orang yang ada yang nilainya di bawah atau sama dengan kamu. Itu kamu carinya pakai persentil atau persentil rank? Ada yang mau kasih pendapat? Rank ya, Bu? Nama? Aulia ya? Ya, Bu. Ya benar ya, itu persentil rank. Jadi kita kalau persentil rank itu dimulai dengan kita dapat nilainya ya di sumbu X ini. Oke, kita dapat nilainya di situ. Kita dapat nilai, kemudian kita pengen dapat persennya. Nah, itu berarti kita lagi mencari persentil rank. Kalau persentil itu kita berangkat dari persentasenya dulu. Jadi kita udah set persentasenya misalnya 90% gitu. Nah, kita mau tahu nih nilai berapa yang menjadi batas atas dari kumpulan yang 90% di bawah itu gitu ya. Jadi yang kecil sama dengan berapakah yang proporsinya itu 90% itu kalau persentil 90. Nah, jadi kalau kita pakai OGIP kita mulainya dari sumbu Y. Dari sumbu Y kita tentunya mau cari P90, kita cari 90 di sini ya. 90 kemudian oh yang ini ya. Yang ini nih, terus kita tarik garis ke grafiknya kemudian turun ya, sehingga nanti dapat suatu nilai yang akan menjadi batas atas dari apa namanya data-data yang tadi yang kalau tadi 90% di bawah, terus kalau ini kan 30-an ini ya, kalau gambar di sini 34 kalau nggak salah ya, persen 34 berarti nilai berapakah yang menjadi batas atas dari nilai-nilai yang 34% di bawah itu gitu. Bagaimana? Bisa bedakan persentil dan persentil rank? Jadi ini memang distribusi posisi relatif terhadap nilai data lain ya di populasi atau di satu kumpulan data gitu ya. Oke, kemudian kemarin saya juga udah perkenalkan cara membuat OGIF. Jadi ini tinggal diplot aja kumulatif kumulatif frekuensinya ya, diplot dengan batas atasnya gitu ya. Jadi nanti dapatlah grafik OGIF ini. Bagaimana? Ada pertanyaan untuk persentil dan persentil rank? Silakan. Sudah ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini dikatakan bahwa persentil rank itu adalah sebuah skala ordinal. Kalian ingat dulu ingat skala ordinal itu sifatnya apa? Mutual eksklusif, kemudian ada order, ada urutan, kemudian apalagi yang membedakan dia dengan interval, ada yang mau kasih pendapat? Nggak ada jaminan ini ya, equal difference ya. Nah, ini alasan kenapa persentil rank itu adalah ordinal scale. Perhatikan nilai ini. Ini misalnya ya, misalnya kita punya distribusi normal. Distribusi normal, kemudian di sini udah dicari nih. Ternyata di distribusi ini sudah dihitung misalnya.
Ini perhatikan yang kalau distribusi normal ini puncaknya itu adalah min juga mediannya ya, juga modusnya. Nah, jadi persentil 50 itu ada di sini. Jadi di sini persentil 50 nilainya 48 gitu. Oke. Kemudian misalnya di sini dicari juga persentil 60 ternyata 51. Persentil 40 45 gitu. Nah, kemudian udah dihitung juga persentil 80. Persentil 80 di sini, 60, persentil 90 ada di sini, saya nggak tahu nih berapa angkanya. Ya, oke, kemudian di sini ada persentil 20, 35. Ya, perlu kalian perhatikan di sini, ngelihat dari angka persentilnya, kita tentu sepakat bahwa persentil 50 itu lebih tinggi dari persentil 40, ya kan? Jadi ini yang menunjukkan ada ada logical ordernya. Ada order itu di sini. Oke? Bahwa kita tahu P80 lebih besar dari P60 dan seterusnya. Nah, mengenai equal difference, coba perhatikan ini. Misalnya antara P50 sama P40 deh ya. Ini kan secara angka persentil kan jaraknya 10 poin persentil gitu kan. Nah, cuma kita lihat di skala yang nilainya. Oh, di sini selisihnya 45, 48, jadi selisih sekitar 3 poin ya. Nah, kemudian kita lihat kalau misalnya kita mau cari P berapa nih yang di bawahnya, P40, katakanlah P yang ini juga nih yang selisihnya 10 ya. P10 dan P20 kan ini juga 10 poin persentil ya. Tapi kalian lihat di nilainya itu, jaraknya kan lebih lebar dibanding yang di sini. Jadi dengan gambaran ini kita menyatakan bahwa dia tidak di dalam perhitungan ini tidak ada jaminan adanya equal differences. Mungkin ada kasus khusus yang sama gitu ya, equal differences antara persentil ini, tapi itu nggak jaminan gitu ya. Jadi nggak ada jaminan, pokoknya karena nggak ada jaminan maka dia masuk ke ordinal scale gitu. Ada pertanyaan kenapa dia masuk ke ordinal scale? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ini membantu kalian juga ya buat buat memutuskan ini ordinal apa enggak gitu. Walaupun angka belum tentu dia ordinal gitu ya. Oke, seperti itu. Bu ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Fatihah. Apakah jika jaraknya itu sama, dia akan menjadi interval scale, Bu? Jaraknya sama untuk Dan semua case ya. Itu ya. Iya. Nah, Oh iya. itu Oke. kan jadi Makasih. itu entah dia interval atau dia ini rasio. Oh iya. Ya, Oke. Makasih, itu. Bu. Jadi kalau misalnya nggak dijamin ada kita bisa kasih counter example gitu, enggak kok kalau di kasus begini nggak sama jaraknya. Nah kalau gitu berarti dia nggak akan masuk ke kuantitatif ya, makanya dia masuk ke kualitatif aja ya, sampai ordinal aja skalanya. Oke, lanjut lagi ya. Nah sekarang kita akan berkenalan lagi dengan grafik selanjutnya, namanya grafik box plot. Nah untuk menggambar box plot ini gambarnya ya, box plot itu. Box plot itu ada boxnya sih. Nah ini ya. Ini mau gambar baloknya tegak, mau vertikal, horizontal nggak masalah. Yang penting ada di sini ada 5 nilai nih yang diperlukan untuk menggambar box plot. Yang pertama adalah nilai minimum. Oke, kemudian nilai maksimum. Ini pasti langsung dapat ya. Minimum maksimum tinggal di sort aja. Dapatlah min dan max. Nah, kemudian 3 angka tambahan yaitu Q1, Q2, Q3. Masih ingat Q1 itu apa? Persentil berapa Q1? 25. P25 ya. Oke, Q2 P50 yaitu median. Q3 adalah persentil berapa? 75 ya. Nah, jadi boleh dibilang di sini ini sebenarnya dari min sampai max itu dibagi 4 gitu. Makanya dikatakan kuartil-kuartil ya. Ini areanya bagi 4. Area pertama antara min sama Q1, area kedua Q1 sampai Q2. Kemudian area ketiga Q2 sampai Q3. Kemudian selanjutnya area dari Q3 sampai Q4. Nah, apa yang harus kalian baca dari gambar persentil ini? Ini adalah masing-masing ini area kuartil ini isinya 25% data lebih kurang. Jadi nggak persis banget ya, tapi lebih kurang itu proporsinya di sini 25%, di sini 25%, 25%, 25%. Seperti itu. Jadi kalau data kita jumlahnya 100, maka ada 25 di sini, 25 di sini, 25 di sini, 25 di sini, begitu kira-kira. Bagaimana? Sudah bisa dipahami melihatnya?
Nah, terus kemudian apa gunanya box plot ini? Dengan adanya box plot ini, kita bakal tahu di range mana data-data itu berkumpul begitu. Gimana menurut kalian nih? Dia ngumpul di mana nih? Maksudnya ngumpul itu gimana ya? Emang ini semuanya 25% ya, 5%. Tapi kan kalau kalian bayangkan ini bentuk histogramnya, kira-kira di bagian mana yang di kolom Y-nya atau sumbu Y-nya itu tinggi ininya nilainya. Di area mana menurut kalian? Kalau gambarnya gini. Di antara Q2 sama Q3 bukan, Bu? Antara Q2 sama Q3. Kayak kenapa? Alasannya kenapa? Soalnya saya lihatnya itu perseginya lebih panjang gitu, Bu. Jadi saya asumsiin kalau misalkan terdistribusinya di situ lebih banyak. Nah, kalau kita mau lihat panjang-panjangan, kita mendingan lupakan kotaknya, lihat yang di bawah ini. Kotak itu kan buat ngotakin Q1, Q2, Q3 aja ya, tapi sebenarnya angkanya yang di bawah ini. Jadi gitu, Andrea. 3 sampai Q4 ya, Bu. Antara berapa? Q3 Besar dari Q3 sampai Q4. Oke, saya ulangi ya. Di antara ini dan ini ada 4 area, semuanya itu 25%. Jadi jumlah data sama banyak. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan sekarang kalau ada penggambaran dengan histogram, kira-kira di bagian mana yang barnya tinggi gitu. Di tempat yang pendek range-nya apa yang panjang? Kalian gimana? Pendek bukan, Bu? Yang pendek ya, coba kalian Yang bayangin pendek, deh. Karena dia kan di sini 25%, di sini 25%, ini 25% juga. Tapi kalau misalnya yang di sini pendek range-nya kan berarti dia ya maksudnya katakanlah di sumbu X-nya dia segini doang, tapi jumlahnya harus 25% gitu. Berarti dia harus naik kan ke atas, benar nggak? Iya, Bu. Pahami? Jadi karena dia sempit, sedangkan jumlahnya sama banyak gitu ya, 25% juga, maka dia harus tinggi di sini, di bagian yang sempit ini. Jadi yang paling, terus kemudian kalau kita lihat dari ini sih kayaknya yang paling pendek yang ini ya, antara min sama Q1 ya. Benar nggak? Nah, Iya, ini Bu. kalau dibayangkan histogramnya tuh harusnya di puncaknya mungkin di sekitar ini ya, di antara min sama Q1 seperti itu. Sedangkan yang paling panjang ini pasti bagaimana? Menyebar gitu ya, menyebar ininya, frekuensinya. Karena menyebar jadi rendah. Oke? Nah, coba tebak ini bentuknya apa? Distribusi normal, skew kiri, apa skew kanan? Q kanan, Bu. Q kanan, karena kiri naik. Kanan apa kiri? Kiri, Bu. Skew kanan artinya apa? Tail-nya di kanan ya? Iya. Q kiri, Bu. Kanan. Kalau tail-nya di kanan dia skew kanan ya. Jadi ini skew di kanan. Karena skew kanan berarti ini ya, berat di mana datanya? Berat di kiri ya. Datanya banyak di kiri. Oke, ya seperti itu kira-kira. Jadi kalau kalian menggambar box plot itu kalian sebenarnya bisa membayangkan gitu ya bentuk ininya, bentuk histogramnya. Jadi dengan menggambarnya juga bisa tanya, ini kira-kira bentuknya apa? Normalkah, skew kiri, skew kanan gitu ya? Seperti itu kira-kira. Silakan, ada pertanyaan untuk menggambar box plot. Jadi untuk menggambar ini Anda harus bisa ngitung persentil ya, persentil 25, persentil 50, dan persentil 75. Apakah ada pertanyaan? Bu, maaf saya mau nanya. Ya, silakan Risma. Kan kalau misalnya box plot itu setahu dari yang saya pahami di semester sebelumnya itu dia agar kita bisa mengidentifikasi mana yang outliers, mana yang median, dan itu belum sampai sana. Nanti di box plot selanjutnya. Oh. Ya, ini masih yang standar box plot. Oke. Iya. Terima kasih, Bu. Oke. Ya kalau nggak ada pertanyaan ini kita masuk ke yang dibahas Risma ya. Kita akan bahas bagaimana kita menggunakan box plot untuk menemukan
outlier ya. Jadi outlier ini adalah nilai yang aneh sendiri gitu ya, beda dari yang kebanyakan orang. Nah, caranya bagaimana menghitung di sini outlier? Oke, di sini adalah caranya kita tadi kan min max ya. Nah, si min max ini kita ganti angkanya gitu ya. Kita ganti angkanya dengan namanya RUB dan RLB. Oke. Nah, si RUB ini atau reasonable upper boundary ini kira-kira maknanya adalah kalau kita punya Q1, Q2, Q3 sedemikian, kira-kira tuh yang paling pantas itu, yang paling masuk akal tuh kecil-kecilnya berapa sih datanya? Nah, itu maksudnya reasonable upper boundary. Ya, rumusnya di sini adalah Q3 ditambah 1,5 IQR. Masih ingat IQR apa rumusnya? Q3 kurang Q1. Q1 ya. Oke, itu RUB. Jadi kemudian ada juga lawannya, RLB. Kira-kira kalau kita punya Q1, Q2, 3 sedemikian gitu, berapa nilainya? Yang masuk akal itu setinggi-tingginya berapa gitu ya? Yang masih dianggap sebagai bagian dari populasi gitu ya. Jadi ini namanya RLB. Nah, ini kalau misalnya saya kebalik tadi ya. RUB itu yang setinggi-tingginya, RLB itu yang serendah-rendahnya ya. Oke. Kalau yang setinggi-tingginya ini Q3 ditambah 1,5. Kalau misalnya yang serendah-rendahnya Q1 dikurang 1,5. Jadi sebenarnya yang kita lakukan di sini adalah min max-nya kita ubah gitu ya. Jadi tadinya min max, sekarang min max-nya diganti dengan RUB dan RLB. Sampai di sana ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada. Jadi contohnya ini. Misalnya kita punya Q3, median Q1, kemudian kita udah dapatkan RUB sama RLB, nanti kita akan lihat ada nggak sih data yang di atas RUB atau di bawah RLB. Jika ada, maka itulah yang disebut dengan kita anggap sebagai outlier gitu. Kalau cuma pakai min max kan pasti semuanya tercover kan ya. Kalau min max kan itu memang datanya. Ini masuk semua. Nah, dengan adanya RUB sama RLB ini kita mau memberikan batas gitu ya. Batas yang reasonable. Kira-kira tuh setinggi-tingginya berapa dan serendahnya berapa berdasarkan 3 nilai ini. Q1 dan Q3 terutama ya, berdasarkan Q1 dan Q3. Dan perhatikan juga, karena rumusnya begini, 1,5 kali IQR, udah pasti ini panjangnya sama ya, dari RUB ke Q3 dan dari Q1 ke RLB, jadi simetris. Karena kalau yang asli belum tentu simetris, kecuali dia distribusi normal gitu ya. Oke, silakan ada pertanyaan untuk menghitung, ini namanya modified ya, modified box plot. Kalau box plot yang asli tadi yang pakai min max. Kalau yang modified ini tujuannya buat mencari outlier. Itu kira-kira. Bagaimana tadi Risma? Jadi nanya yang ini ya? Iya Bu. Cuman saya masih bingung tadi sih maksudnya. Berarti kalau box plot yang tadi itu cuma untuk melihat min max aja, maksudnya berarti distribusi datanya nggak seperti box plot yang ini. Kalau yang tadi berarti apa adanya, kita menggambarkan ini loh distribusinya kalau digambarkan dengan box plot gitu ya, minnya segini, maxnya segini, kemudian 25% ada di mana dan seterusnya. Oke, gitu. Jadi kalau untuk tujuan mengetahui siapa yang outlier itu harus dimodifikasi dengan mengganti min max dengan RUB dan RLB. Terima kasih Bu. Oke, sama. Ada lagi pertanyaan, silakan. Oke, lanjut ya. Nah, jadi udah selesai membahas bagian deskriptif statistik untuk menentukan posisi relatif suatu nilai gitu ya. Itu kegunaannya, dan ini udah belajar juga outlier dan box plot. PR1 kalian materinya sampai di sini ya. Jadi berarti kalian udah bisa nih mengerjakan soal yang terkait pertanyaan apakah ada outlier atau tidak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi ini, tapi saya akan skip karena ini udah ada videonya ya, jadi saya merasa nggak perlu mengulang lagi pertanyaannya, materinya ya. Apakah kalian sudah menonton videonya?
Ada yang belum? Oke, jadi kalau belum nanti tonton aja ya. Buat yang udah nonton, apakah ada pertanyaan untuk materi standar skor? Jadi rumusnya seperti ini. Jadi untuk menghitung standar skor itu perlu 2 nilai, rata-rata dan standar deviasi ya. Dengan itu nanti kita bisa hitung standar skornya berapa suatu nilai. Jadi kalau ini sebenarnya boleh dibilang posisi relatif juga ya Z ini. Karena dia posisi relatif terhadap min sama terhadap min terutama ya. Misalnya kalau Z sama dengan 0 berarti sama dengan min. Kalau Z-nya positif berarti di atas min. Kalau Z negatif di bawah min. Begitu. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Oke, saya ingatkan lagi untuk PR1 jangan terlambat ya. Deadline-nya itu Kamis jam 10 malam ya, bukan jam 12 malam. Oke, usahakan untuk submit-nya sebelum itu, misalnya 1 jam sebelumnya. Ibu, saya ada pertanyaan mengenai tugas, Bu. Oke, silakan Yang Amila. untuk kurva OGIF yang nomor 3 yang bagian D itu kurva OGIF persentil atau frekuensi ya, Bu? OGIF-nya, OGIF yang kan yang ini ya, yang Iya, terhadap frekuensi atau terhadap persentil. Jadi kumulatif frekuensi atau kumulatif persentil. Yang sama aja dengan gambar ini, jadi persentil ya? Oke, persentil. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Mana ya gambarnya ya? Saya kok lupa. Ada di mana? Oh, ya, di sini. Ada di persentil. Oh, ini ya. Mana sih tadi? Nah, ini. Iya. Jadi pakai persentase kan ya, Amila? Iya, soalnya ada yang frekuensi juga kan, kumulatif frekuensi. Jadi saya pas ngerjain agak bingung mau yang mana jenisnya. Frekuensinya nanti di-convert aja ke persentase ya. Jadi dapat ya pakai persen ini. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akan masuk ke materi korelasi. Ini benar nggak ada yang nanya? Tentang standar skor atau ini, Cebisev? Oke, kalau tidak ada, saya akan ganti slide ya. Oke, apakah sudah terlihat slide korelasi ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, sekarang kita bahas korelasi ya. Oke, korelasi itu hubungan antara 2 variabel. Oke. Jadi misalnya kita sering sehari-hari itu sebenarnya pengen tahu kaitan antara 2 variabel. Nah, ingat ya kalau sebelum itu kita bahas 1 variabel aja kan, misalnya kalau tadi box plot itu untuk 1 variabel. Oke, jadi nggak ada kita gambar box plot itu 2 variabel. Kalau misalnya ada 2 variabel kita mau bikin box plotnya, berarti kita gambarin 2 box plot ya. Nah, kalau kita bicara korelasi pasti antara 2 variabel. Nggak mungkin 1 dan nggak 3 juga ya, jadi 2 variabel. Oke, misalnya kita pengen tahu nih ya, ada hubungan nggak sih antara nilai TOEFL dan nilai matematika, antara IPK dengan gaji pertama, apakah ada hubungan antara umur dan produktivitas dalam 1 hari gitu ya, itu kan sering ya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, dalam korelasi yang kita bahas itu bisa hanya menentukan hubungan antara 2 variabel yang kuantitatif di sini ya. Kuantitatif atau paling sedikit itu paling nggak dia harus ordinal. Jadi kita di sini nggak bisa menghitung korelasi antara 2 variabel nominal atau nominal dengan ordinal, nominal dengan kuantitatif itu tidak bisa. Mungkin ada yang mau memberikan contoh, apa sih contohnya 2 variabel yang nominal dan kuantitatif?
Silakan, apakah ada yang mau memikirkan contoh? Contoh yang nggak bisa dulu ya. Ayo. Yang satu nominal, yang satu kuantitatif. Apa aja terserah kalian. Saya Bu, mau kasih contoh Bu. Ya, silakan Samuel. Apa kira-kira? Yang nominal itu ada TOEFL score, yang kuantitatif ada Age and Productive Time a Day. Bu. Yang nominalnya apa? TOEFL score Bu. TOEFL score itu bukannya ini ya, kuantitatif ya? Benar nggak, Samuel? TOEFL score itu kan bukan nominal, ya nggak? Oh iya benar Bu. Apa kira-kira nih yang nominal? Gimana? Ada ini, ada kepikiran yang lain, contoh lain Samuel? Nominalnya mungkin gender, Bu. Oke, jadi hubungan antara gender dan gimana Maulana? Kuantitatifnya TOEFL score mungkin. Oke ya, itu bagus ya Maulana. Jadi misalnya kita mau tahu ada hubungan nggak sih gender gitu, jenis kelamin sama nilai TOEFL gitu. Nah kalau Anda pengen tahu hubungannya itu, maka itu nggak bisa nanti kita kerjakan dengan korelasi ini. Jadi korelasi itu nggak bisa digunakan untuk itu gitu ya. Karena memang dia terbatas rumusnya hanya untuk satu yang kuantitatif. Ada yang Pearson ya, nanti ada rumusnya Pearson itu harus dua-duanya kuantitatif. Nah, kalau kita mau tahu hubungan antara yang tadi ya, antara gender dengan TOEFL score, itu nanti ada tekniknya, tapi bukan korelasi ini. Oke? Ya, nanti bisa pakai uji hipotesis ya, kalau itu dianggap populasi berbeda antara pria dan wanita, terus dilihat rata-ratanya apakah signifikan atau enggak, berbeda signifikan atau enggak antara kelompok pria sama wanita. Ya, tapi itu bukan yang mau kita bicarakan ya. Oke, jadi yang mau kita bahas itu adalah korelasi antara dua hal yang bisa bisa dihitung-hitung gitu ya. Jadi misalnya nih antara nilai TOEFL kan kuantitatif, nilai matematika kuantitatif, itu bisa kita hitung korelasinya. GPA juga, IPK kan kuantitatif juga ya, gaji pertama juga kuantitatif, jadi bisa. Kemudian umur kan juga kuantitatif. Nah, productive time ini mungkin sehari itu dia kerja produktif berapa, kan itu juga kuantitatif ya. Misalnya 5 jam, 6 jam, nah itu kuantitatif, maka ini bisa kita nanti menghitung korelasinya. Ya, misalnya apakah ada korelasi antara lama tidur misalnya ya dengan waktu produktif dalam satu hari gitu ya. Nah, itu bisa apapun itu. Nah, sekarang dari contoh-contohnya ini kalian bisa ini berlatih memikirkan contoh yang cukup reasonable ya. Kalian tertarik dengan mencari korelasi antara apa dan apa. Silakan, ada yang mau mencoba? Kira-kira kalian tertariknya mengetahui hubungan antara dua variabel apa yang mana dua-duanya itu kuantitatif. Silakan. Saya tertarik Bu. Ya Samuel, apa contohnya? Mungkin hubungan antara jumlah pengalaman intern semasa kuliah sama berapa kali ya? Berapa kali sama durasi waktu yang dibutuhkan setelah lulus untuk mendapatkan pekerjaan pertama, Bu. Oh, oke. Jadi waktu tunggu sampai dapat job gitu ya. Oke, itu bisa ya Samuel ya, bisa. Jadi berapa kali kamu ikut magang-magang itu sebelum lulus, kemudian kamu waktu tunggunya berapa. Itu kamu mungkin punya hipotesis kan, nih kayaknya bakal korelasinya positif mungkin ya. Positif. Nah, itu bisa. Ya, oke, terima kasih Samuel. Ada lagi silakan yang lain pikirkan, berikan contoh untuk dua variabel yang menurut Anda tuh kayaknya cocok ya untuk kita hitung korelasinya. Silakan. Coba Bu. Ya, silakan Muhammad Anis.
Mungkin lebih ke ini, Bu. Jumlah positivity rate COVID-19 dengan lama waktu PPKM. Oh, ini Itu jumlah kuantitatif, Bu. positivity rate ini bisa diperjelas lagi nggak, Muhammad Anies? Mungkin jumlah peningkatan pasien positif kayak, Bu, ya, lebih tepat. Oke. Jumlah pasien positif aja kali ya? Ya, boleh. Oke, jumlah pasien positif dan tadi? Lama waktu PPKM. Dan lama waktu, gimana? Lama waktunya mesti gimana nih? Misalkan semakin tinggi jumlah yang positif, semakin lama PPKM-nya, semakin panjang harinya. Oke, durasinya jadi lebih lama. Oke, bisa ya, Muhammad Anies ya. Jadi yang satu itu memang kuantitatif kan, jumlah kasus positif gitu ya. Kemudian satu lagi adalah lama lockdown-nya gitu kan ya. Oke, ya bisa. Ya, oke, terima kasih Muhammad Anies. Jadi ini kenapa saya perlu Anda tahu, karena ya percuma juga kita bisa ngitung-ngitung tapi kita nggak bisa terapkan kasusnya ke kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi kan Anda harus bisa juga menilai, kalau saya butuh ini saya bisa pakai rumus korelasi nggak ya, kan itu yang paling penting ya. Kalau rumusnya kan nanti kalian nggak harus hitung manual kayak buat ujian kan, kalian tinggal pakai tool aja dapat angkanya gitu ya. Jadi yang penting itu adalah kalian tahu ini korelasi ini benda apa, kapan digunakan gitu. Ya, oke, jadi udah dapat ya idenya. Jadi korelasi ini harus antara dua variabel yang kuantitatif ya, kecuali untuk kasus khusus gitu ya. Nanti ada ordinal masih bisa ya, sedikit. Oke, kita masuk sekarang. Jadi ini contohnya di sini kita punya pasangan data. Jadi kita punya ada mahasiswa di sini ya, studentnya di sini jumlahnya, bentar. Jadi ya. Jadi di sini ada 15 orang student. Kemudian masing-masing si student itu kita harus punya data X dan Y-nya gitu ya. Jadi untuk menghitung korelasi itu masing-masing X sama Y itu bentuknya berupa pasangan data dari sebuah objek data. Saya si student 1 ada nilai X-nya, ada nilai Y-nya. Gitu juga ya, student 2 dan seterusnya ada X sama Y-nya. Jadi bentuknya tuh pair data. Jadi nggak ada ya soal korelasi yang X-nya ada 10, yang Y-nya ada 20, itu nggak pernah terjadi ya kalau untuk soal korelasi, karena kita mau lihat hubungan antara dua variabel ini. Oke, jadi bentuknya pasangan data. Dan kita mau tahu ada hubungannya atau tidak. Nah, langkah pertama sebelum Anda menghitung-hitung, maka yang perlu dikerjakan adalah di sini menggambar sebuah diagram yang namanya scatter plot. Ya, jadi kenalan lagi hari ini tuh tadi udah belajar box plot ya. Nah, box plot itu gunanya tadi untuk kita taruh Q1-nya, Q2, Q3 sama min max gitu ya. Nanti ya, di situ tuh gunanya untuk mencari outlier dari sebuah variabel. Nah, sekarang kalian ketemu dengan sebuah diagram namanya scatter plot. Di scatter plot ini cara menggambarnya seperti ini, ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, kan tadi datanya pasangannya kayak gini ya. Nah, tinggal kita plot aja. 595 sama 68 gitu ya. Terserah yang X-nya yang mana, yang Y-nya mana, terserah. Misalnya kita mau taruh di sini X, nggak apa-apa. Kalau mau taruh X-nya di sini juga nggak apa-apa. Pokoknya ini terserah aja siapa yang jadi X, siapa yang jadi Y ya. Pokoknya ini salah satu variabelnya. Kemudian tinggal kita pasangan tadi kita plot di titik-titik ini. Jadilah titik-titiknya, setiap titik ini adalah pasangan data ya. Pasangan XY, dan seterusnya. Nah, jadi setelah kita titikin itu, maka kelihatanlah gambar ini. Tentang cara menggambar scatter plot dulu ada pertanyaan? Dan kalian perhatikan juga ya, skala dari X sama Y ini nggak harus sama ya. Jadi kalian perhatikan ini yang X ini kan ratusan-ratusan gitu ya. Si Y puluhan gitu. Nah, ini nggak masalah juga. Yang penting di sini tuh skalanya benar ya, di X itu skalanya sama gitu ya, dalam satuan berapa ini? 50-50 gitu ya, di sini 5 aja gitu. Itu nggak masalah juga. Karena yang penting buat kita sebenarnya adalah tren dari garisnya ini. Garis ini trennya seperti apa? Maksudnya tren itu di sini apakah nanti kita lihat garis ini kira-kira tuh kayak berbanding lurus atau berbanding terbalik. Nah, itu yang penting di sini. Jadi kalau di korelasi itu yang
informasi yang kita pengen tahu banget itu adalah apakah X sama Y itu berbanding lurus, berbanding terbalik, atau nggak ada hubungannya. Nah, kalau seperti yang kita lihat di gambar ini, kira-kira berbanding lurus atau berbanding terbalik? Lurus, Bu. Berbanding lurus ya. Jadi berbanding lurus itu maksudnya makin tinggi X, maka biasanya makin tinggi Y. Gitu. Itu berbanding lurus. Kalau gambarnya seperti yang kebalikannya, berarti nanti itu berbanding terbalik. Oke, tentang membaca scatter plot ada pertanyaan? Oke. Nah, kemudian kenapa penting banget juga ya kita gambar scatter plot-nya dulu sebelum menghitung. Nanti bisa jadi, oke, satu hal lagi yang mungkin saya belum katakan, rumus yang mau kita bahas itu adalah mengasumsikan bahwa hubungan antara dua variabel itu adalah linear. Bentuk garis gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti dari gambar scatter plot kita, gambarnya nggak linear, misalnya di mana ya? Harus saya di belakang tuh ada gambar yang tidak linear. Nah, misalnya ini. Misalnya gambar scatter plot kita itu bentuknya misalnya dari tinggi turun, naik lagi gitu ya. Nah, kalau nanti trennya seperti itu, maka kita akan mengatakan bahwa ini datanya kayaknya nggak linear, jadi nggak bisa tuh pakai rumus ini, rumus yang mau kita bahas ini, rumus Pearson R namanya. Ya, jadi makanya sebelum menghitung-hitung selalu gambarkan scatter plot. Ya, jadi kalau linear itu memang trennya kayak garis itu, walaupun nggak persis-persis banget, tapi kayak garis. Kalau yang kayak gini nih, gambar yang ini yang kedua, gambar kedua ini kan agak kayak ada lengkungannya, berarti ini juga nggak cocok nih buat kita hitung dengan rumus Pearson R yang mau kita bahas. Ya, begitu juga dengan yang lain. Jadi benar-benar yang cocok itu adalah yang hanya yang semuanya linear. Oke, saya balik lagi. Jadi kalau memang sudah kita lihat bahwa gambarnya itu memang linear kayak gini, entah berbanding lurus atau berbanding terbalik, baru kita mulai menghitung-hitung sebenarnya tingkat hubungannya seperti apa. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Jadi dari gambar aja kita bisa lihat nih, wah ini berbanding lurus. Oke. Sekarang kita bahas rumus yang mau kita hitung-hitung itu. Jadi namanya koefisien korelasi nih yang mau kita hitung, simbolnya adalah R. Ya. Koefisien korelasi itu simbolnya R. Kemudian nilainya adalah antara min 1 sampai 1. Termasuk min satunya ya, termasuk min satunya. Jadi kalau kalian ngitung koefisien korelasi terus dapat angka min 2, itu berarti ada yang salah dengan perhitungan kalian, karena nggak mungkin lewat dari ini. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung dapatnya min 5, waduh ini udah pasti ada yang salah gitu ya. Karena yang valid itu nilai R-nya adalah antara min 1 sama 1. Kemudian bagaimana mengartikannya? Jadi dia ada sign-nya di sini, ada tanda min atau plus. Nah, sign ini hanya untuk menunjukkan apakah berbanding lurus atau berbanding terbalik ya. Jadi kalau misalnya nanti dapat angkanya positif, di sini misalnya positif setengah gitu ya, berarti itu berbanding lurus. Kalau min ya berarti berbanding terbalik, seperti itu aja. Tanda menunjukkan apakah lurus atau lurus atau terbalik. Ada pertanyaan? Kemudian, itu dari tanda. Nah, kita bisa juga dari nilai koefisien korelasi yang antara min 1 sama 1. Ini kita ambil nilai absolutnya. Nilai absolut itu adalah menandakan kekuatan hubungannya. Jadi makin besar nilai absolutnya, maka semakin kuat hubungannya. Oke. Nah, kemudian ada nilai khusus, kalau kita dapat 0, itu artinya nggak ada hubungan sama sekali, nggak ada kaitannya. Gitu ya. Misalnya tadi, antara IPK misalnya dan gaji pertama, itu nggak ada kaitan misalnya. Kalau 0 berarti nggak ada kaitan misalnya. Kalau 1, itu benar-benar sempurna. Apa maksudnya hubungannya itu 1? Berarti kita bisa pastikan gitu. Kita tahu X, kita bisa pastikan Y-nya berapa tanpa salah. Nah, itu bisa jarang-jarang terjadi ya, bisa perfect begitu. Biasanya adalah selisih dikit gitu. Misalnya ada hubungan yang kuat antara IPK dan gaji pertama misal. Maka kita bisa tahu, oh kalau IPK 3,9 berarti gaji pertama sekian.
Kalau gaji pertama sekian, IPK-nya sekian, itu loh. Jadi jarang banget lah yang satu pasti ada plus minus bedanya berapa gitu ya. Oke, tentang nilai koefisien korelasi ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, ini kira-kira bayangannya ya. Ini hubungan antara scatter plot dan perkiraan nilai koefisien korelasinya. Coba kita lihat dari gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama ini scatter plotnya. Kemudian ada titik-titiknya ya. Nah, yang garis ini kalian nggak usah khawatirin sekarang. Jadi emang kalau kita sekarang menggambar scatter plot nggak akan ada nih garis ini. Garis ini cuma kayak buat apa ya, tambahan ini aja. Sebenarnya bisa didapatkan kalau nanti kalian belajar regresi linear, cuma kita nggak bahas regresi linear itu di StatProp. Pokoknya garis ini dianggap yang paling adil gitu ya, mewakili titik-titik ini. Oke, dan Anda bisa lihat kalau garisnya itu bagaimana? Gradiennya positif apa negatif nih? Positif. Positif ya. Oke, positif, dan ada titik-titik yang tidak masuk di garis. Nah, kalau gambarnya begini, maka kita bisa tebak nilai R-nya itu adalah dia pertama positif. Pasti lebih dari 0 gitu ya, tapi pasti kecil dari 1. Itu tebakan nilai R-nya. Jadi R-nya itu antara 0 sama 1, nggak termasuk 0 sama 1-nya. Ada pertanyaan? Jadi ini prediksi kasar nilai R berdasarkan gambar scatter plot ya. Nah, kemudian gambar kedua. Kebalikan dari gambar pertama ya. Ini kita juga bisa nebak, ini pasti gradiennya negatif. Ya kan? Dan kemudian titik-titik ini ada yang nggak masuk ke garis, artinya nggak sempurna ini hubungannya. Sehingga nggak mungkin nilainya absolutnya 1 gitu ya. Jadi di sini kita katakan kalau gambarnya begini kecenderungannya, maka koefisien korelasinya adalah antara min 1 sampai 0. Nggak termasuk min 1-nya, nggak termasuk 0-nya. Oke, nah sekarang untuk gambar 3 nih, ada yang mau kasih pendapat nggak? Saya udah jelasin tadi untuk gambar 2 di atas. Nah untuk gambar yang ini, kira-kira ada yang mau coba nih untuk gambar C, silakan. Ada yang mau coba? Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan gitu dengan gambar ini? Atau di sini sih udah dibilang ya, kalau gambarnya begini, maka R-nya sama dengan 1. Kira-kira menurut kalian kenapa kita bisa pastikan di sini R-nya adalah plus 1,0? Karena semua titiknya ada pada garis, Bu. Oke, benar ya Maulana ya. Jadi ini benar-benar titik-titik ini memang memang dia tuh berada di satu garis lurus. Jadi sempurna banget gitu. Jadi kalau kita tahu misalnya IPK-nya berapa, pasti ininya berapa gitu tuh udah pasti banget. Nah, kalau kayak gitu baru di sini R-nya plus 1 ya. Oke, benar ya Maulana. Nah, kalau yang D kebalikannya. Dia miring ke sana, terus semua titik itu ada di situ gitu. Dan dia miring ya. Jadi ini juga pasti R-nya min 1. Kalau kayak gini. Nah, yang terakhir yang E. Ini titiknya tuh kayak gimana sih nyebar gitu ya. Kita bingung gitu. Dia mau nggak kelihatan cenderung kiri kanannya ya. Jadi kalau kayak gini berarti kita katakan ini sih kayaknya nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi kita apalagi kalau sempurna, kalau ini kan kebetulan sempurna banget nih lingkarannya ya. Jadi ini kalau kayak gini berarti R sama dengan 0. Kalau sebarannya nggak terlalu sempurna ya pasti mendekati 0 lah. 0,05, 0, berapa gitu ya. Kecil banget. Jadi kita bilang itu nggak ada kaitannya. Maaf Bu, yang R tambah 1, R minus 1 tadi saya masih kurang bisa bedain sih Bu. Oh, bedanya yang plus sama yang minus atau gimana Jessica? Iya Bu. Dari ini kemiringannya, satu gradiennya positif, yang satu gradiennya negatif. Oh, gradiennya aja ya Bu ini. Gradiennya. Tidak harus ya gradiennya harus sempurna 1 gitu, enggak. Jadi yang penting itu adalah gradiennya positif yang di sini. Kemudian semua titiknya ada di garis, nah dia pastilah 1 gitu. R-nya. Dan kalau gambar D, gradiennya itu negatif, serah mau negatif berapa, dan semua titiknya itu ada di garis, maka dia udah pasti koefisien korelasinya min 1.
Ya, yang ini sih C baik, Bu. sama D ini jarang-jarang sih ya, ada data yang seperti itu. Biasanya kalau namanya kita prediksi kan adalah meleset sedikit-sedikit gitu ya. Misalnya apa ya, hubungan antara misalnya nilai rupiah sama nilai dolar gitu kan berubah-ubah gitu ya. Kalau rupiah segini maka dalam dolar berapa gitu. Itu ada meleset-melesetnya gitu ya. Walaupun ya kita tahu dia ada korelasinya gitu. Ya, seperti itu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Jadi hari ini kita belum akan sampai bahas rumus. Yang penting itu kalian dapat idenya dulu nih, koefisien korelasi ini gunanya apa. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan? Jadi penting banget setiap diminta menghitung, cari koefisien korelasinya, jangan buru-buru ya, jangan buru-buru Anda cari ini Excel atau apa langsung hitung gitu. Boleh sih ambil Excel atau Google Sheet, tapi bukan buat ngitung, tapi buat gambarin ini ya, scatter plotnya dulu. Karena kalau dia nggak linear, maka rumus ini tidak berlaku ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sedikit ya pengantar tentang rumusnya. Jadi rumus yang mau kita bahas namanya Pearson R. Ya, si Pearson ini yang propose rumusnya ya. Pearson R ini didevelop sama Carl Pearson. Oke. Kemudian, ini saya skip aja. Ini dia rumusnya. Rumusnya itu ada banyak ya. Nanti ada rumus pertama, ya. Ini rumus pertama. Kemudian nanti ada rumus kedua, ya, dan seterusnya. Tapi saya nggak akan bahas itu dulu. Jadi yang penting adalah kalian tahu gunanya rumus koefisien korelasi. Jadi untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, apakah dia berbanding lurus atau berbanding terbalik atau nggak ada hubungan. Itu yang penting buat dipahami hari ini. Kemudian jangan pernah menggunakan koefisien korelasi untuk variabel yang kualitatif, misalnya hubungan gender dengan apa misalnya dengan jumlah dengan lama tidur misalnya ya. Hubungan gender dengan konsumsi makanan dalam sehari gitu. Itu nggak bisa ya. Itu bukan kegunaannya koefisien korelasi. Bagaimana? Ada pertanyaan? Silakan sebelum kuliahnya saya tutup, kita masih punya waktu 1 menit lagi. Silakan, apakah ada? Ya, jadi hari ini kita bahas 2 hal ya. Membahas box plot terutama ya tadi. Box plot itu digunakan untuk menggambarkan proporsi data di distribusi. Box plot itu dibagi atas 4 area ya, areanya kuartil namanya. Areanya dibagi 25%, 5%, 5%, dan seterusnya. Oke. Dan dengan box plot yang modified, Anda akan bisa menggunakannya untuk menentukan yang mana data yang merupakan outlier. Yang modified box plot. Kalau yang box plot yang original kegunaannya bukan buat mencari outlier, oke? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kuliahnya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kuliahnya saya tutup. Selamat siang semuanya. Siang, makasih Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama, semangat ya. Terima kasih.